Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman yang solih dan solihah? Bertemu lagi dengan Ustazah Atika. Nah, hari ini kita akan belajar tematik subtema 1 Hidup Rukun di Rumah tentang simbol-simbol Pancasila dan penerapannya di rumah. Mutiara membaca buku yang dibelikan ayahnya. Perhatikan sampul bukunya. Wah, ternyata ada gambar burung Garuda di bukunya Mutiara ya, teman-teman. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda itu besar, gagah, dan perkasa. Lihatlah perisainya. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Nah, dalam perisai ini ada 5 gambar yang akan kita pelajari bersama-sama. Pancasila adalah dasar dari negara kita, Indonesia. Pancasila berasal dari 2 kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar atau aturan. Jadi Pancasila artinya 5 dasar atau 5 aturan. Pancasila yang pertama disimbolkan dengan bintang. Bunyinya yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contoh penerapannya di rumah yaitu membaca Al-Quran, sholat 5 waktu, berdoa sebelum makan, dan berdoa sebelum tidur. Di bawah ini adalah lambang atau simbol sila kedua Pancasila yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapan sila kedua Pancasila di rumah adalah membantu adik belajar membaca. Setiap kalian yang membantu orang tua atau adik kakak kalian, berarti kalian sudah menerapkan sila kedua Pancasila. Membantu ibu membersihkan rumah, membantu ayah mencuci motor atau mobil, membantu adik berdiri. Ya, karena jatuh mungkin adik kalian butuh pertolongan. Jadi sila kedua ini berhubungan dengan kemanusiaan, rasa kemanusiaan kita terhadap orang lain yang membutuhkan pertolongan. Apakah kalian ingat dengan lambang Pancasila di bawah ini dan bagaimana bunyi silanya? Ya, ini adalah lambang sila ketiga yang bunyinya adalah Persatuan Indonesia ya. Nah, sekarang penerapan sila ketiga di rumah apa saja ya? Yuk kita perhatikan. Nah, penerapan sila ketiga Pancasila di rumah adalah hidup rukun dengan keluarga. Ingat, sila ketiga itu berbunyi Persatuan Indonesia. Berarti harus ada persatuan di dalam rumah kita. Contoh berikutnya adalah tidak bertengkar dengan saudara. Nah, kalau kalian suka bertengkar dengan saudara kalian, berarti kalian tidak menerapkan sila ketiga Pancasila. Saling membantu dalam keluarga sehingga terwujud persatuan adik-adik. Ini juga penerapan sila ketiga Pancasila. Ya, lambang sila keempat adalah kepala banteng. Bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi setiap masalah lebih baik diselesaikan dengan cara musyawarah. Contoh penerapan sila keempat Pancasila yaitu bermusyawarah ketika menentukan sesuatu. Misalnya kemana kita akan berlibur atau menu makanan yang akan kita masak. Tapi ketika kita bermusyawarah, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita agar diterima. Kita tetap harus menghargai pendapat orang lain.
Sila yang kelima, Pancasila, disimbolkan dengan padi dan kapas, yang bunyinya yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapan sila kelima Pancasila yaitu 1. Kita dapat membagi waktu antara bermain dan belajar. Berarti kita boleh bermain, tetapi ada kalanya kita untuk belajar. Yang kedua yaitu kita dapat menabung. Ketika orang tua kita memberikan uang jajan, berarti kita dapat membeli jajan dan menyisakannya untuk ditabung. Yang ketiga yaitu kita dapat bergotong royong dengan keluarga untuk membersihkan rumah bersama-sama. Nah, teman-teman, ternyata banyak sekali kegiatan yang dapat kita lakukan di rumah yang mencerminkan sila-sila Pancasila. Yang pertama yaitu kita bisa beribadah dengan sungguh-sungguh yang ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu kita dapat tolong-menolong antar anggota keluarga. Dan yang ketiga yaitu kita perlu hidup rukun di rumah sehingga tidak bertengkar. Dan yang keempat yaitu kita dapat menghormati seluruh anggota keluarga kita. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita ketika bermusyawarah. Dan yang kelima yaitu kita dapat mengatur waktu sehingga kita dapat bermain dan belajar. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.